Pelatih Timnas U24 Indonesia Indra Syafri melakukan 4 perubahan di starter saat melawan Taiwan dibandingkan dengan laga perdana menghadapi Kirgistan. Setidaknya ada 4 pemain yang kali ini menjadi starter yang mana pada laga sebelumnya mereka berada di bangku cadangan. Pertama, Indra Syafri melakukan perubahan di posisi penjaga gawang. Indra Syafri memasang Muhammad Adi Satrio. Kemudian di lini bertahan ada 2 perubahan, di mana Bagas Kava dipasang di posisi bek kanan. Lalu Alfranda Dewangga dimainkan sebagai bek tengah berduet dengan sang kapten Rizky Ridho. Namun sayang, manuver Indra Syafri belum berbuah manis. Indonesia U24 harus terima dibobol Taiwan di awal babak kedua. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia U24 saat ini turun ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup F. Meski laga Korea Utara U24 versus Kirgistan U24 belum bermain. Korea Utara sendiri baru melawan Kirgistan pada malam nanti. Sementara itu, peluang Timnas Indonesia U24 untuk lolos ke 16 besar akan ditentukan di laga pamungkas Grup F nanti, yakni kala melawan Korea Utara U24 pada Minggu 24 September. Kemenangan wajib diraih oleh Timnas Indonesia U24 untuk bisa lolos. Namun, itu pun masih tergantung hasil dari laga Korea Utara versus Kirgistan. Bertanding di Zhejiang Normal University Stadium G2, Timnas Indonesia dan Taiwan saling jual beli serangan. Uniknya, selain mengandalkan kecepatan para pemain yang mereka miliki, China Taipei juga berusaha untuk memaksimalkan peluang untuk mencetak gol melalui skema lemparan jarak jauh. Hal ini berkali-kali mereka lakukan ketika mendapatkan lemparan ke dalam. Padahal selama ini yang kita tahu, memanfaatkan peluang untuk mencetak gol melalui lemparan jarak jauh merupakan senjata andalan dari skuad Garuda, yang mana mulai diperkenalkan di era kepelatihan Sintayong. Selama di Asian Games, pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho selalu menjadi perhatian publik. Selain memasukkan bajunya yang menjadi ciri khas, ia pun sering menawari minum kepada wasit maupun tim lawan. Tidak hanya itu, Rizky Ridho terpantau minum sambil jongkok. Ada sang pemain pun menjadi perhatian publik. Bahkan sang pemain disebut-sebut bisa menjadi pemimpin masa depan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri mengaku bersyukur sudah melihat kekuatan Taiwan sebagai lawan di matchday kedua Grup F Asian Games 2022 sebelum perjumpaan sore tadi. Meski demikian, pelatih asal Sumatera Barat itu meminta anak asuhnya untuk tidak terlalu percaya diri alias overconfidence. Kemudian ex-juru taktik Bali United itu pun meminta timnya agar tampil lebih bagus dari laga pertama. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri memuji kualitas Liga 1 musim 2023-2024 yang semakin membaik. Hal ini dinilai turut serta dalam kemenangan Timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games 2022 ini. Kemenangan ini pun cukup penting karena dengan hasil ini membawa skuad Garuda untuk sementara memuncaki klasemen Grup F. Pelatih Indra Syafri sendiri tak dapat menutupi rasa bangganya atas kemenangan ini. Bahkan, Indra Syafri tak segan mengucapkan banyak terima kasih kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U24 berhasil memetik kemenangan perdana di laga fase Grup F Asian Games 2022 usai mengalahkan Kirgistan dengan skor 2-0. Ini menjadi sorotan sebab secara peringkat Kirgistan jauh di atas Indonesia yakni di peringkat 97. Setelah kegemilangan skuad Garuda lantas menjadi sorotan salah satu media asing asal Malaysia, Makan Bola, yang mana memuji setinggi lagi permainan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Sementara itu, tren positif kemenangan Timnas Indonesia U24 di Asian Games pun diharapkan masih terus berlanjut hingga pertandingan selanjutnya. Keberhasilan Timnas Indonesia U24 menumbalkan Kirgistan rupanya terus mencuri perhatian. Dalam pertandingan itu, Indra Syafri sempat tampil bertahan saat unggul 1-0 dan berkat kejeliannya Garuda Muda bisa menang 2-0 usai melancarkan serangan balik cepat. Cara bermain tersebut dipuji media Vietnam. Bahkan mereka meminta Hong Antoine untuk meniru gaya Indra Syafri. Sementara itu, Vietnam sendiri akan menghadapi lawan kuat dalam 2 pertandingan tersisa di Asian Games ini, adalah melawan Arab Saudi dan Iran. Gelandang muda Timnas Indonesia U20 Zainuddin Faris sudah pulih dari cedera. Demikianlah yang diungkapkan oleh pelatih Persis Solo, Leonardo Medina. Kepastian ini diperkuat dengan munculnya sang wonderkid dalam sesi latihan Persis kemarin. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi Laskar Sam Bernyawa. Sebab gelandang berusia 19 tahun tersebut sempat absen lama karena cedera lutut. Apalagi Leonardo Medina mengakui bahwa Zainuddin merupakan pemain muda yang punya prospek cerah. Jadi kembalinya pemain yang sempat jadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia U20 itu menjadi angin segar.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait Persis Solo yang tak jadi melepas penyerangnya Ramadan Sananta ke skuad Garuda Muda. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tak bisa berbuat banyak, sebab pihaknya menyadari Asian Games 2022 ini bukan masuk kalender FIFA. Menurutnya ini berbeda dengan kualifikasi Piala Asia U23 kemarin yang berlangsung pada September, yang mana bersamaan dengan kalender FIFA. Menghadapi ini, ia pun mengatakan bahwa PSSI bakal mencarikan solusi terbaik. Pria juga mencoba sebagai Menteri BUMN tersebut pun mengatakan bahwa sebenarnya ia pun juga pusing apabila agenda internasional berlangsung tidak masuk dalam agenda FIFA. Tentu saja PSSI pusing, sebab tak hanya pemain-pemain lokal seperti Ramadan Sananta saja yang bisa tertahan, namun juga nasib sama dirasakan oleh pemain abroad. Pengamat sepak bola Wesley Ruka Gallo memberikan saran kepada pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti yang untuk segera membentuk tim inti. Sebab ia memiliki keyakinan bahwa Garuda Asia memiliki peluang lolos grup asalkan waktu yang tersisa digunakan untuk berlatih tactical game dan tidak perlu seleksi pemain lagi. Garuda Asia sendiri rencananya akan menjalani beberapa laga uji coba dan kembali ke Indonesia pada 23 Oktober mendatang. Dengan pengalaman Lionel Sinathrya di kancah Eropa, ia tetap tidak masuk kriteria idaman Bima Sakti dan akhirnya ia pun tersingkir dari seleksi timnas U17 kemarin. Pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia pun akhirnya kembali mengantar Lionel kembali ke Prancis, yaitu untuk menimba ilmu sepak bola di PSG Pro Academy Grand Geneva. Dan siapa sangka Lionel Sinathrya begitu disegani di Eropa. Berdasarkan penuturan Darius, anak lelakinya itu langsung naik kelas ke level U19, meski sebenarnya ia masih usia U17. Diego Sinathrya sendiri didapuk sebagai kapten tim U16, sementara Lionel Sinathrya langsung promosi ke tim U19. Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Anti Mafia Bola pada Rabu 20 September kemarin, yang dengan melibatkan beberapa tokoh terkemuka, termasuk presenter dan jurnalis terkenal Dajjal Siap. Erick Thohir mengambil langkah cepat ini sebagai respon terhadap arahan dari Presiden Joko Widodo, yaitu untuk memberantas korupsi di dunia sepak bola. Tujuan utama dari Satuan Tugas Anti Mafia Bola ini yang terdiri dari individu independen dan perwakilan dari PSSI adalah mempromosikan lingkungan sepak bola nasional yang bersih sepenuhnya. Hal ini terkait khususnya dengan penyelesaian masalah pengaturan skor dan manipulasi pertandingan. Erick Thohir sendiri yakin bahwa Satuan Tugas Anti Mafia Bola yang terdiri dari beberapa tokoh independen ini dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan PSSI yang bersih, transparan, dan terbuka. Satgas Anti Mafia Bola beranggotakan mantan Ketua Steering Komite Piala Presiden 2015-2019 Marwar Sirait, presenter TV Dajjal Shihab, mantan Ketua BPKP Ardan Adi Perdana, dan Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali.